emosional, dan juga cerdas secara religiositas. Nah, tentu tidak hanya sekedar keinginan, bagaimana orang tua bisa menempatkan pola asuh yang paling pas untuk anak. Di sini aku benar-benar akan bahas 2 buku. Yang pertama, Little Happy Soul, pengalaman terkait Dinda Retno, anak pertamanya yaitu Kirana. Oh, pasti teman-teman udah sering dengar banget bukan? Kedua, Bringing Up Baby, oleh ibu Prancis yang dimana anaknya tidak akan tantrum, anaknya mau makan semuanya dan anaknya bisa tidur walaupun bayi. Perspektif Islam sendiri, aku paling suka banget. Ini adalah jurnal dari luar negeri terkait judul Exploring Theology and Practice in Islamic Parenting. Bagaimana orang tua wajib sekali mengajarkan nilai-nilai positif bagi anaknya, moral, nilai-nilai budaya, norma, dan lain sebagainya. Memberikan kesejahteraan bagi anaknya, baik itu secara mental, psikologis, dan juga secara materi, seperti anak-anak memiliki haknya tersendiri. Yang pertama adalah anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan terakhir yang sering dilupakan, anak berhak untuk menemukan pendapatnya. Anak-anak yang dipukuli karena tidak mau sholat. Hal ini tentu dituliskan dalam jurnal ini. Karena apa? Karena kenyataannya memang pendidikan tersebut baik, akan tetapi lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. So, kita bakal bahas 2 buku yang dimana menjelaskan tentang ada loh cara yang lebih baik selain. Nah, kita bakal ngejelasin terkait Happy Little Soul. Sebenarnya ibu seperti apa sih yang baik itu? Yang penuh dengan kesabaran. Oh my god. Tapi ada satu hal yang paling penting lagi. Jadi role model yang baik. Lansir dari buku The Bringing Up Baby, pesannya anak setelah lahir dia bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang tua. Mereka tidak mahir secara bahasa, mereka hanya merengek, mereka hanya menangis. Tapi ada satu hal yang paling penting, bayi bisa memahami apa yang kita lakukan. Cara mengasuh anak dari 0 sampai 6 bulan paling mes banget itu adalah ketika Kirana bangun dari tidurnya, bunda tuh selalu bilang Assalamualaikum nak, yang positif bahwasanya secara nggak langsung walaupun anak nggak paham apa yang kita ucapkan, tapi dengan kelembutan kita anak bisa merasakan. Kalau nangis, tanya adik nangisnya kenapa ya? Ngapain kita tanya? Anak-anak kan emang nangis dan anak-anak kan nggak paham juga gitu. Sederhana ketika berperilaku, kan didandanin tuh pasti didoain kayak gini, Allahumma hasan taholki fahasin izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ibunya ingin membersihkan pampersnya. Nah, kita bisa minta izin, nak, ibu ganti dulu ya pampersnya. Nak, ayo kita mandi dulu ya. Nah, ayo kita minum susu dulu ya. Dalam Bringing Up Baby juga dijelaskan bahwasanya memang itu adalah hal cara yang terbaik. Tetapi kita tidak boleh mengucapkan kata maaf. Contoh, maaf ya nak, jadi sakit ya gara-gara imunisasi. Itu tidak boleh. Karena sebenarnya imunisasi itu adalah hal kepentingan dia. Jadi kita tidak perlu meminta maaf. Itu harus izin terlebih dahulu. Terakhir adalah menidurkan anak dengan sholawat. Tentunya ini menjadi sebuah habit pengasuhan dari umur 6 sampai 12 bulan. Nah, yang pertama, kita ajakin anak, ayo nak lihat buku ini, bagus banget ya bukunya, lihat ini apa ya, ini apa, jelaskan satu-satu. Teman-teman lagi moodnya bagus, terus teman-teman baca, teman-teman akan masuk ke long term memory dan kayak selalu hafal aja gitu, daripada teman-teman lagi gerasak-gerusuk, lagi emosinya nggak stabil, terus tiba-tiba baca buku pasti langsung lupa ya nggak? Nah, kita tuh bisa merangsang kemampuannya. Contoh nonton TV gitu ya, terus kita ketemu gambar apel gitu ya, kita bisa tanya kayak, itu apa itu? Ada dia sebelumnya sudah belajar tentang apel, dia pasti apel atau tips dan trik komunikasi kepada anak. Pertama, ketika ngobrol fokus kepada anak. Seringkali kalau anak tanya, kita selalu menanggapi nyalah anak kecil tahu apa kayak gitu. Kalau misalkan dijelaskan terkait Bringing Up Baby, harus ya dia sudah memahami apa sih. Hanya saja mungkin kosakata mereka terlalu sedikit atau anak kecil dia menanggapi gitu ya kayak sudah paham, tetapi mungkin untuk mengucapkan dua patah kata dia masih agak belibet dan latih lidahnya untuk berbicara. Batasan-batasan bagaimana setiap ingin pengetahuan anak kita bisa menjelaskan itu secara sederhana. Jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa yang tepat. Banyak banget nih teman-teman case yang dimana kayak ini gelas, walaupun mungkin anak
kata jelas. Nah kalau misalkan di Bring Up Baby, dia tuh pengasuhan barat yang dimana mampu untuk menangani anak tantrum. Wah, ini tantrum di suatu mall, terus anak itu misalkan pengen melihat tantrum. Untuk mengalihkan keinginannya itu adalah dengan cara karena itu ada kulkas kayak gitu. Nah mungkin orang tua bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman, bahkan di Bring Up Baby yang produksi oleh Pamela Sherman, dia tuh bilang kalau misalkan salah satu metode ini adalah metode yang paling disukai. Penjelasan di buku ini, dia menurut dosen aku ini memberikan waktu sejenak kepada anak. That's true. Tahu nggak sih gimana anak-anak itu bisa menjadi mandiri semenjak bayi? Itu adalah bagaimana kita bisa memberikan space waktu kepada anak tersebut. Contohnya, kalau di buku itu menjelaskan kalau misalkan anak nangis, itu tuh nggak boleh langsung digendong. Kenapa? Karena kalau misalkan anak langsung digendong, dia itu tidak bisa memahami sebenarnya aku nangis kenapa sih, dan dia akan cenderung lebih manja. Dan itu memang sudah dijelaskan. Dan memang dosen aku pernah bilang kalau misalkan ketika kita memberikan space waktu, itu juga bisa memberikan rasa bahwasannya kita memahami perasaannya. Lalu yang kedua, kita juga memberikan waktu untuk mereka meluapkan emosinya. Dan yang ketiga adalah memberikan mereka rasa kepercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri, sehingga nanti ketika sudah besar dia bisa memahami emosinya, dia juga bisa meluapkan segala emosinya, dan tentu dia tidak cenderung manja. Oke guys, setiap orang tua memiliki caranya masing-masing dan setiap anak itu istimewa. Mungkin cara A cocok untuk satu anak, tapi tidak dengan anak yang lainnya. Begitupun cara tersebut cocok di satu waktu, tapi di waktu lainnya itu tidak sama. Nah, maka dari itu menjadi seorang orang tua itu tidak hanya keinginan semata, tapi yang pasti adalah cara bagaimana kita mau belajar, mau terus mencoba. Yang aja sih dari Bye.